Sudah dibangunkan 3 projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM. Ketiga-tiga TKPM itu ialah TKPM Sepayang, TKPM Wazam Shah dan TKPM Janglau dekat Tanjung Gemuk. Selain itu, projek tanaman nenas membabitkan keluasan seluas 5,000 hektar di Kampung Tanam merupakan projek tanaman terbesar di negara ini. Di sebelah ini, syarikat Indo akan dapat menjalankan aktiviti penanaman di ladang ini. Dapat order sebanyak lebih kurang 6,000 kontainer untuk setahun. Ya, janjinya kan satu hari kan Rp50. Harus lemburan 2 jam. Nyatanya kan kerjanya tuh sampai 10 jam. Terus dijanjikan apa lagi? Janjinya makan dikasih, tempat enak, katanya. Mandi enak, ada TV katanya. Nyatanya kan prosesnya dijanjikan legal apa ilegal? tapi pilihan dia tuh resmi katanya, aman. Tapi memang betul, memang aman dari lingkungan kebun sih. Tapi kalau lewat dari kebun ke sana memang gawat lah, namanya legal. Kan paspor dipegang sama perusahaan, nggak megang dari sendiri. Nah, terus sampai di sana kenyataannya bagaimana? Kenyataannya saya di alas lah, kebun, tidur sama di kontainer. Satu kontainer mencapai 12 orang. Gak ada kipas, gak ada apa. Gajinya sesuai yang dijanjikan? Ya enggak sesuai lah. Misalnya tuh saya itu per bulan, katanya hari Minggu lembur, bayarannya lain. Nyatanya kalau Minggu enggak kerja, saya janji satu bulan misalnya 2.000, kurang dipotong 4 minggu. Saya kan hilang itu yang 4 hari. Kan dia mah janjinya kan 1 bulan misalnya 2.000, nyatanya enggak. Kalau full 1 bulan dapatnya tuh 1.300, itu full kerjanya. Potonglah 4 minggu nggak masuk. Kalau full 26, 1.300. Itu 1.300 nggak cukup, paling sisa nggak, tapi masa 500 lah per bulan. Karena ternyata makannya sendiri ya? Sendiri, makan sendiri. Kalau prosesnya dari rumah itu ke mana aja itu? Proses pertama dianterin itu. Dari rumah Pak Sukara langsung ke mana itu? Saya di waktu itu diantar ke bandara. Nah, habis bandara turun di bandara Medan. Nah, habis kemudian proses lagi di sana di balai Tanjung Balai itu ada agent. Di sana ditampung di agent. Tanya ini, tanya itu. Di sana saya kalau salah 7 hari, ada yang 10 hari itu cukup agent. Habis dari situ Tanjung Balai dibawa lagi ke Dumai. Di Dumai juga ada lagi pengurusan pemberangkatan dari Malaysia. Udah sampai Malaysia, di situ ada penjemputan dari agent sana, agent Malaysia. Tapi agent Malaysia juga orang Indonesia, kalau nggak salah orang Semarang. Nah, sampai di situ saya masuk ke kantor. Saya kalau nggak salah berapa orang ya, 10 orang. Nah, ditanya sama situ orang kantor, Bapak tahu enggak masalah gajinya? Tahu. Berapa Pak gajinya? Saya gajinya
60 satu hari, 60 ringgit. Dan liburan 20 2 jam. Pak, kalau gitu salah, siapa yang mau bayar? Gak perusahaan. Nyatanya perusahaan 1 jam 5 ringgit, kalau 10 jam 50 ringgit itu. Tapi udah beda itu dari sponsor saya sampai perusahaan udah lain. Kasih makan Pak, saya ngasih beras, ngasih topi, ngasih sepatu, ngasih telur, ngasih gas, itu Pak dipotong. Bukan saya ngasih, dipotong. Itu, oh gitu. Jadi saya sebetulnya sampai sana juga kecewa. Sedangkan saya di sana ditaruh di hutan, tidurnya di kontainer, tidur mandinya juga air kotor lah. Itu jadi kecewa seperti itu. Kadang-kadang lampu juga listrik nggak nyala, jam 11 sudah mati, nyala lagi jam 4. Itu. Sempat ini nggak sempat mengadu nggak ke perusahaan? Mengadu juga gitulah, dia tuh udah segitu jatuhnya tuh cuma per jam 5 ringgit per jam. Yang ngadunya sendiri apa banyak? Ya banyak orang lah waktu saya pemasok itu, nggak bisa. Cuman dia salah itu kalau menjatuhkan segitu. Saya cuma 1 jam. Nah kecuali udah 6 bulan saya naik per jamnya, kadang-kadang 5 ringgit 50 itu lah, 5 sen lah itu. Kalau udah 7 bulan sampai 10 bulan, setahun lah, baru 60 ringgit yang per jamnya, 6 ringgit itu, bukan 60. Kalau udah 1 tahun, kalau belum setahun paling 5 ringgit 4 sen itu. Jadi setelah mengadu rame-rame gimana tuh tanggapan perusahaan? Ngadu rame apa yang gak bisa lah, udah perusahaan udah jatuhkan segitu. Jadi udah sama yang di kampung perjanjian. Setelah nggak deal apa selanjutnya? Makanya dia kan yang pekerja-pekerja tuh resah lah, gak menyukupi, habis buat makan gak di situ. Jadi tuh gelisah gimana caranya supaya dapat bisa pulang. Nyatanya situ kan ilegal, gak bisa pulang kemana-mana. Terus selanjutnya itu saya di situ suruh borong kerjanya, nanam, ngambil bibit. Saya udah dikerjakan ngambil kerja itu, nanam nanas. Nyatanya rame-rame saya 1 hari cuma dapatnya 25 atau sampai 30 ringgit. Kan saya rugi, kalau dapat segitu saya udah nggak bisa makan. Sedangkan itu nggak setiap hari. Kalau nggak ada ya udah perek, kalau nggak ada tanaman rugi saya. Nggak terus setiap hari, enggak ada pereknya. Saya makan harus kan walaupun perek juga. Akhirnya saya diusir sampai itu. Kamu kalau nggak mau borong, udah kamu pulang. Ternyata saya pulang, ada berapa orang, banyak lah yang pulang semua dari masing-masing, ada yang dibawa agent, ada masing-masing cari sendiri, itu cari keselamatan. Itu saya situ ditampung sama agent 17 hari, nganggur, makan cuma 1 kali. Sedangkan saya dari sana pindah dari situ, saya 20 hari nggak dibayar. Saya nunggu dari agent nyariin kerjaan, saya sampai 17 hari saya dapat. Saya jaga lembu, jaga sapi kalau orang Indonesia. Saya di sana gaji saya 800. Sampai udah 10 bulan saya cuma naik 900. Saya udah pengen pulang, akhirnya saya pulang. Dekat tangga saya, supirnya majikan. Saya udah bayar 1.700, nggak berangkat. Di kakaknya ngajak saya
1.000 saya ngikut sama dia kakaknya. Ya akhirnya saya dimasukin ke penjara. Saya 4 bulan lah masuk di penjara dari penampungan. Apa aja yang dialami di penjara itu? Dialami setengah bulan itu olahraga terus, disiksa, lari-lari, push up, macem-macem. Ya harus di penjara memang ada waktu sholat jam 12, jam 4 sholat bisa keluar, tapi lingkungan itu. Kalau disuruh lari-lari itu sendirian apa banyak? Iya banyak, pokoknya yang baru masuk pasti semua orang yang baru masuk pasti olahraga.